Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak Batandang. Kita berjumpa lagi di podcast Batandang, bincang tentang industri dan perdagangan. Podcast yang kita tayangkan di akun resmi YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Dun Sanak Batandang semuanya, hari ini alhamdulillah podcast Batandang kehadiran tamu luar biasa. Terima kasih Bang Ai beserta tim sudah hadir siang ini di Batandang. Izinkan kita memperkenalkan sudah hadir bersama Dusan Batandang, beliau Ketua Kadin Sumatera Barat, dikenal dengan Bang Ai. Nama lengkapnya izin Bang Ai? Bukhari Bakhtar. Bukhari Bakhtar, tapi lebih familiar dipanggil Bang Ai. Saya mohon izin panggil Bang Ai ya, boleh? Oke. Terima kasih. Beliau selaku Ketua Kadin Sumatera Barat. Di sebelah saya telah hadir Bang Arlin, oke, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi. Dan yang berbaju hitam di sebelah Bang Ai telah hadir Bang Febrial. Bang Febri ya, oke maaf. Jabatannya di Kadin? Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. Oke, jadi hari ini Batandang kehadiran 3 tamu dari Kadin Sumbar. Betul Bang ya? Ya. Oke, kita langsung ke tamu penting hari ini. Langsung menuju sosok Ketua Kadinnya Bang Ai. Bang Ai, sehat? Kabarnya? Terima kasih sudah berkenan hadir bersama tim di Batandang. Jadi mungkin kita perkenalan juga Bang Ai, ini merupakan podcast dari official account kita Dinas Perindak Sumatera Barat. Jadi kita hadir memberikan informasi-informasi terkait perindustrian dan perdagangan di Sumatera Barat. Oke. Mungkin lebih spesifik kita ini mau ngulik-ngulik nih Bang Ai. Kadin itu sebenarnya lembaga apa dan tugasnya apa? Langsung ke sosok ketuanya. Jadi Kadin itu adalah lembaga yang resmi dari pemerintah yang dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. Nomor 1 tahun 1987. Oke. Sebagai mitra strategis pemerintah. Mitra strategis pemerintah, menarik. Dalam bidang dunia usaha. Oke. Ya. Khususnya ya? Khususnya. Oke. Apalagi yang spesifik dari Kadin Bang Ai? Nah, Kadin itu adalah terdiri dari 2 anggota luar biasa. Itu adalah asosiasi yang ada di seluruh Indonesia. Sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Tercatat di Kadin Indonesia itu ada 208 anggota luar biasa. Banyak ya Bang ya. Asosiasi. Nah, kedua anggota itu adalah anggota biasa. Biasa itu adalah perorangan atau perusahaan. Di perusahaan perorangan yang memiliki usaha ya. Oke. Usaha. Berarti kalau kita menyederhanakan ini Bang ya, sebenarnya siapa saja yang bisa bergabung di Kadin? Kalau artinya Dusan Batandang pasti ingin tahu ya, karena kan Kadin itu sebuah organisasi yang cukup familiar, dan saya dari zaman kecil tuh udah dengar Kadin gitu kan. Artinya ya bukan organisasi yang baru berdiri, itu kan sudah cukup lama gitu ya, dan itu sudah organisasi nasional yang ya sudah diakui dan dikenal banyak orang begitu. Faktanya sebenarnya siapa saja yang bisa bergabung di Kadin? Jadi sesuai dengan ADRT-nya, intinya Kadin itu, program Kadin itu adalah person yang memiliki usaha. Tapi kita sekarang juga udah melebarkan juga, bisa akademisi ya, lembaga-lembaga profesi, kan, profesi. Lupa saya menemukan tadi, Kadin juga terdiri dari himpunan. Himpunan ya? Nah, himpunan kayak himpunan pengusaha muda, himpunan pengusaha pribumi, jaringan pengusaha nasional Japnas, gabungan. Ada gabungan. Artinya begini Bang Iin, saya potong, artinya sebenarnya semua organisasi yang berhubungan dengan usaha dalam tanda kutip itu bergabung di Kadin sebenarnya. Bisa. Ya. Saya sendiri secara pribadi dan mungkin masyarakat luas tahunya sih Kadin sendiri, nanti organisasi A juga sendiri, B sendiri, artinya mungkin asumsi yang beredar selama ini itu sebuah organisasi yang terpisah, padahal sebenarnya tidak ya. Di Kadin itu induknya maknya ya. Iya. Maknya gitu. Jadi kalau boleh nambahkan nih. Jadi Kadin itu adalah induk organisasi pengusaha di Indonesia. Yang hadir atas amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. Di mana Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam dunia usaha. Nah, anggotanya siapa? Pertama, ada yang kita sebut dengan anggota luar biasa. Itu adalah organisasi-organisasi pengusaha, baik dalam bentuk asosiasi, himpunan, gabungan, dan seterusnya.
Oke. Lalu ada anggota perorangan sebagaimana yang disampaikan oleh Abang Ketua kita tadi. Anggota perorangan siapa? Siapapun pengusaha di Indonesia Boleh. bisa jadi anggota Kadin Oke. selama mereka memiliki legalitas usaha. Bentuknya apa? Kalau dia CVPT, dia ada akta perusahaan. Tapi sekarang yang menariknya kita punya Kadin Mikro ya, Bang Ketua ya. Kadin Mikro itu gimana? Kadin Bang? Mikro itu tukang sate pun udah boleh jadi anggota Kadin selama dia memiliki NIB. Oke, berarti Surat keterangan berusaha. Surat Iya, keterangan iya. berusaha. Sekarang Boleh, NIB, boleh. nomor induk berusaha. Iya. Boleh. karena gini, mohon izin, ini maaf kalau mungkin statement saya sedikit agak menggelitik, tapi kan jujur kadang-kadang, dan itu sampai hari ini saya rasa juga masih ada mindset seperti itu. Karena itu kan banyak orang bilang itu sebuah organisasi eksklusif yang di Cuma dalamnya- pengusaha besar saja yang boleh Iya, masuk Kadin. betul. Artinya, iya, karena kita tidak bisa pungkiri informasi itu sampai hari ini juga banyak Iya. orang-orang beranggapan seperti itu. Jadi ternyata terbantahkan ya Bang Ai ya. Boleh siapa Jadi saja. ini alhamdulillah ya ketua umum kita yang baru Pak Rasid, Oke. itu waktu memimpin Kadin, tagline dia itu memang kolaboratif. Oke. Kita ini harus berkolaborasi. Dengan Ini siapa kolaborasi saja. dengan siapa saja. Kedua, inklusif, Inklusif. Oke. tidak membeda-bedakan. Itu yang paling Apa yang tadi? Tukang Paling sate, hebat. kalau yang mikro kita bikinin surat keterangannya, kita bina dia. Jadi Kadin bukan untuk pengusaha besar, Nah, Iya, Uni. Tapi oke. Kadin untuk pengusaha yang mau besar. Oke, itu paling ya, ya, artinya ketiga, progresif. progresif ya. Inklusif tidak membeda. Tadi 3 kata kuncinya apa? Kolaboratif, Kolaboratif, inklusif, dan progresif. Jadi Dunsana Batandang artinya yang disampaikan oleh Bang Ai beserta rekan-rekan membantah opini saya pribadi, jujur ya, ini opini saya pribadi, dan saya yakin mungkin Dunsana Batandang dan semua yang mendengar podcast punya asumsi dan mindset seperti itu, karena memang faktanya di luar memang orang punya penilaian seperti itu. Oke, menarik, artinya siapapun yang bisa tergabung, tidak ada pandang bulu lah istilahnya ya. Mau yang bulunya banyak, bulunya dikit, boleh masuk Kadin. Bulu banyak ya. Saya kembali ke Bang Ai, bagaimana struktur Kadin dan hubungannya dengan organisasi lain di luarnya, dan yang paling penting tugas ketua Kadin itu apa Bang? Jadi struktur Kadin itu dari pengurus Kadin Indonesia itu memang lebih kurangnya mengikuti struktur yang ada di pemerintah. Oke. Karena kembali lagi juga kan asosiasi pengusaha ini kan hubungan kan juga ke pemerintahan, apakah itu ke kementerian di pusat, apakah itu OPD di daerah, ya kan. Jadi kita memiliki ketua umum, ada dewan pertimbangan, dewan penasehat, dewan kehormatan. Di bawah ketua umum itu ada koordinator, wakil ketua umum. Kalau di menentu Menko. Oh, Menko. Nah, Oke. Menko lah. Iya, selevel itulah ya Di bawah kira-kira. itu ada beberapa wakil ketua umum. Oke Pak, ini wakil ketua umum organisasi. Nanti ada lagi Menko atau berikutnya misalnya bidang ekonomi, ya kan. Nanti di bawah itu ada perdagangan, apa nih, Bang Febri. Jadi memang supaya karena kita mitra pemerintah, jadi bisa link and match lah. Oke. Izin bertanya Bang Ai, artinya itu kalau Kadin pemerintah dan Bang Ai selaku ketua Kadin Provinsi Sumatera Barat, nanti itu di kabupaten kota juga ada turun ke bawah. Sama. Paling bawah itu di kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya, kecamatan nggak ada ya. Oke. Dan itu artinya mulai dari pusat sampai ke level bawah itu saling bersinergi Bang ya. Dan untuk struktur itu mengikuti dari atas. Ada penyeragaman sampai ke bawah kembali atau? lagi tergantung kebutuhan kita aja. Oke. Kalau kita ikutin boleh, kalau mau kita rampingkan boleh, itu kembali ke kebijakan ketua umumnya aja. Kalau untuk di Sumatera Barat sendiri Bang Ai itu apakah untuk di semua kabupaten kota sudah punya Kadin atau hanya sebagian? Secara resmi. Organisasi bisa menjawab. Oke, gimana Bang Edo? Ini gimana? Apakah semua kabupaten kota sudah memiliki Kadin? Untuk di Sumatera Barat 19 kabupaten kota sekarang sudah terbentuk 13. Oh, berarti Kadin belum kabupaten kota. semua ya. Oke. Pada dasarnya sebenarnya semuanya sudah terbentuk. Hanya saja ada kepengurusan yang tidak aktif dan sempat vakum. Ada di 6 kabupaten kota yang saat ini kepengurusannya vakum. Dan akan kita aktifkan kembali dalam waktu dekat. Itu kenapa vakumnya? Kalau boleh tahu ini kita kepoin ya. Maksudnya teman-teman pasti vakum ingin tahu. itu berkaitan kadang-kadang perubahan dunia usaha ya. Apa yang saya maksud perubahan dunia usaha?
Kadang-kadang karena terlalu sibuk mikirin bisnis sehingga Cari tidak cuan ya, sibuk. Iya, Akhirnya nggak sempat mikirin lagi ngurusin Kadin. organisasi. Karena ketika Anda siap bergabung dengan Kadin, Anda sudah siap untuk tidak semata-mata memikirkan bisnis pribadi, tetapi memikirkan iklim bisnis yang nanti akan berdampak pada keseluruhan pelaku bisnis di dalamnya. Mengurusi Gitu ya. orang banyak juga. Iya. Nah, termasuk yang kadang jadi kelemahan organisasi, tidak menyiapkan kader. Nah, kaderisasi, betul. Pemimpin yang baik itu harus Iya, iya. sama tadi tugas ketua tadi itu salah satunya menyiapkan kader. Oh, zaman sekarang nggak begitu Bang Ayu. Orang kan maunya biasanya gue terus gitu kan. Kalau kan ya enggak sih, maksudnya kan tidak semua organisasi yang punya pikiran Ya, seperti iya. itu. Dan mungkin juga karena yang tadi itu, Bang Ketua, ada sebuah stigma bahwasanya yang bisa masuk Kadin itu cuma pengusaha besar. Betul. Sehingga ada yang insecure kalau mau masuk Kadin gitu kan ya. Nggak pede duluan ya. Nggak pede duluan. Gini Bang Ai, dari nomenklatur Kadin sendiri itu kan artinya Kamar Dagang dan Industri. Artinya ada dua hal penting yang diurusi ya Bang Feb ya. Ada industri dan perdagangannya. Nah, kira-kira sampai hari ini hal-hal tersebut atau yang berkenaan dengan dua topik itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Kadin? Alhamdulillah cukup banyak. Memang pertama-tama pengurusan kita coba konsolidasi dulu internal. Karena organisasi itu kan teamwork ya. Ya, betul. Jadi kalau kita sama kita ini nggak klik, kadang-kadang itu karena sering terjadi ke dalam. Nah, kita sesuaikan pengurusan ini dengan organisasinya supaya begitu dia menjalankan tugas masing-masingnya, dia bisa lebih fokus. Nah, itu bidang usahanya, ya akan perjuangkan bidang usahanya dan anggota-anggotanya. Lalu kita udah mulai coba pilih satu bidang yang mungkin udah mulai bergerak juga. Ada bidang luar negeri yang sudah lebih ada acara internasional, bidang perdagangan. Ini kita udah mulai kemarin komoditi, ngirim komoditi ke Jepang ya, kopi ke Indonesia dan lainnya, bidang investasi dan perhotelan. Kalau industri sendiri gimana Bang Ai? Karena kan yang familiar terdengar itu kan Kadin biasanya cenderungnya mengurusi hal yang berbau dengan perdagangan. Kalau untuk industri sendiri gimana? Nah, jadi memang ini terima kasih kepada Pak Palnas. Memang ini mitra yang paling tepat ini adalah memang namanya bersama, kebalik aja. Oke. Perindustrian dan perdagangan. Kamar Dagang dan Industri. Oh iya, berarti nama kembar lah ya, ada pengumuman nama ya. Memang kami udah kumpul juga teman, besok kami juga mau rapat. Jadi memang kami akan coba program kerja kami memang gimana UKM ya benar menjadi IKM. Luar biasa, berarti itu ada naik level ya. Jadi misalnya tadinya dia dagang beras, dia jadi produksi beras. Oke. Kalau tadi pengusaha apa? Besar apa? Menjadi besar. Mau jadi besar. Jadi besar. Jadi syukur dari IKM nanti jadi industri global. Berarti Kadin sudah punya komitmen dan niat untuk merubah dari UKM menjadi IKM ya. Jadi sebenarnya tidak hanya ranah perdagangan yang diurusi, tapi juga ada ranah industri yang menjadi tugas penting dan itu sudah menjadi komitmen untuk dilakukan ya. Kenapa kita fokus ke IKM? Karena memang salah satu indikator untuk bisa meningkatnya pertumbuhan ekonomi Nusa Barat adalah dari industri. Oke. Industri itu satu yang pasti membuka lapangan kerja. Betul Bang. Yang kedua masuk ke investasi. Iya. Tiga menambah nilai produk dan lain-lain sebagainya. Ini yang makanya kami udah rapat berkali Pak Rin ya. Kita mau fokus di sini nih yang lebih konkret lah. Iya. Dan lagi Uni, mungkin kalau boleh sedikit memperluas cakrawala tentang nomenklatur kata dagang dan industri di Kadin. Karena pada prinsipnya dagang dan industri itu hanya sebuah core yang berdampak pada aktivitas lainnya. Contoh, kalau kita bicara tentang dagang atau industri kan tidak semata-mata bicara tentang produk. Betul. Tapi kita juga bicara tentang jasa gitu ya. Maka nanti jangan aneh kalau misalnya ternyata Kadin juga ngurusin perhotelan. Karena nanti dalam kerangka berpikir sempit, loh hotel kan nggak dagang. Ini kan betul, jasa. Betul, ya. Itu menarik maksudnya. Gitu kan. Benar ya, artinya kalau cara berpikir yang konvensional dan orang-orang mungkin
secara umum ya awam lah berpikir ya bener gitu. Bicara dagang ya jual beli. Iya, itu Bicara jasa produk. apa gitu ya. Padahal kita bicara tentang jasa. Nah, apa implikasinya nanti jasa? Munculnya hotel. Maka nanti ada yang namanya investasi. Maka Kadin juga ngurusin investasi ya, Bang ya. Oh, sampai Makanya ke sana. yes, Semuanya. Jadi ekosistem ya. ekosistem. Oh, iya. Jadi fokus Bisnis. Menarik ya, artinya saya yang selama ini bego, artinya maksudnya Nah. berpikirnya dulu memang orang tuh kan mikirnya Kadin ya rata-rata tuh ya hanya usaha Ya, dagang. Iya. Iya, maksudnya hanya usaha dagang yang sampai ke jasa, terus ada yang bidang investasi juga mungkin orang-orang awam tidak pernah terpikir Kadin juga mengurusi itu ternyata. Makanya kalau tadi kembali pada pertanyaan awal adalah apa yang sudah Kadin lakukan selama ini. Nah, kita sudah membawa Sumatera Barat pada berbagai kancah, baik nasional maupun internasional. Untuk dalam tanda kutip kita dagangin Sumatera Barat nih. Waktu itu ada acara IMTGT ya, Bang Indonesian, Teguh ya, Malaysian. Indonesia, Malaysia, Thailand, Golden Triangle, Oke. Growth Triangle. Di situ kita jualan potensi Sumatera Barat. Lalu kita ada event West Sumatera Investment Forum di Bali. Ikut, Iya. tadi Kita ikutan terlibat juga. secara aktif. Alhamdulillah kita juga mendatangkan calon investor ke Sumatera Barat. Mereka melihat potensinya. Jadi pada dasarnya Kadin itu tidak semata-mata berbicara tentang bagaimana dunia dagang dan industri itu bertumbuh. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Bang Febri tadi, kita membangun sebuah ekosistem bisnis di mana ketika ekosistem bisnis ini termanage dengan baik, pelaku-pelakunya bahagia, maka tingkat ekonomi sebuah daerah akan bertumbuh. Oke, balik Itulah lagi. yang diperjuangkan oleh Kadin Tadi Sumatera kayak Barat. apa statement yang Bang Arlim bilang, ibaratnya Kadin itu emaknya gitu. Namanya emak kan Emaknya. semua diurusin ya Bang. Iya. Iya. Makan anaknya, sekolahnya, jajannya, artinya semua lini diurusi. Yes. Gitu ya. Makanya dia dibentuk berdasarkan undang-undang. Makanya kita Anggaran dasarnya Kepres. iya. Oke, berarti Jadi nggak kita kaleng-kaleng ngerasa ya. di bawah kepemimpinan Kadin yang sekarang, di bawah abang ketua kita, Bang Ai, Kadin yang sekarang lebih progresif untuk hadir di tengah-tengah dunia usaha, agar ya itu tadi, seluruh komponen stakeholder di dunia usaha bisa saling support, tumbuh bareng-bareng yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian daerah. Luar biasa. Gini, ada sinyalemen bahwa Kadin itu kan dinamis ya Bang ya. Artinya ya di internal, di eksternal juga. Terus seperti tadi saya bilang pernah ada informasi ataupun tidak hanya di Kadin ya, yang tergabung itu justru bukan namanya Kadin, Kamar Dagangan dan Industri ya. Kita balik katakanlah itu terjemahan secara konvensional. Harusnya kan kalau orang berpikir ya harusnya orang-orang yang terlibat di perdagangan dan industri gitu kan. Tapi ditemui ternyata ada yang mereka yang bergabung di Kadin bukan dari kedua-duanya. Nah itu gimana tuh Bang Ai? So far sih yang terlibat di pengurus Kadin pasti ada unsur usahanya. Ada ya, oke. Nah, kan mungkin kita mereka ada rangkum akademisi juga. Oh ada akademisi juga yang dilibatkan. Kita ada badan ya Bang? Ada badan, Oke. jadi udah diperluas. Jadi intinya kita ada badan hukum, nanti mungkin advokat bisa gabung di situ. Oh ya Ada menarik badan ya. juga, nanti apa namanya Pak Rektor bisa bergabung di situ. Meskipun bukan pengusaha secara aktif ya. Pengusaha. Jadi di ADRT-nya ada diatur juga ya. Ada, ADRT juga diatur ekonomi juga. kreatif. Artinya mereka yang bergabung di Kadin meskipun bukan dari bidang perdagangan dan industri, tapi mereka adalah orang-orang yang secara sistemik itu mensupport tumbuh dan berkembangnya Tapi Kadin. kalau tadi yang dibilang maksudnya adalah ada pengurus yang bukan sama sekali pengusaha itu di Kadin Sport tidak ada. Oh tidak ya. Ya, mungkin kalau usahanya sedang melemah mungkin ada. Oh, jadi hanya omongan kepo dan biasa ya. Biasanya kalau usahanya melemah kan nggak heboh biasanya. Iya. Tapi kalau usahanya lagi naik dia diam-diam aja. Oke. Tapi ingat tadi, turun Uni, ya. salah satu syarat menjadi anggota Kadin itu harus ada namanya tercantum pada akta. Oh, Perseroan. oke. Berarti apa? Berarti ketika Anda menjadi pengurus kan wajib anggota. Oh, Kalau wajib anggota berarti namanya ada dalam oke. struktur usaha. Tapi masalah nanti bisnisnya lagi stagnan, lagi terhenti, itu beda cerita. hal ya, beda cerita. Ya mudah-mudahan dengan bergabung di Kadin kan setidaknya Ya. punya relasi, Jaringan, punya sosial koneksi, media. punya informasi yang mungkin setidaknya bisa membantu perkembangan usaha ya Bang ya. Yes. Gimana sih Kadin tuh melihat dunia perdagangan dan industri di Sumatera Barat hari ini Bang?
Ya, Pak Oke, Bang. Kakao Bang udah Febri. cocok. Oke. jadi menarik ya. Iklim perdagangan di Sumatera Barat hari ini kan sedang dikatakan bertumbuh ya, kalau kita lihat. Dan kita punya beberapa komoditi strategis yang kemudian harus diperkuat lagi dari sisi industrinya. Jadi menambah nilai tambahnya, misalnya menambah value-nya, misalnya value added daripada produk tersebut. Katakanlah kayak industri gambir kan, ini didorong menjadi industri menghasilkan untuk packaging kan. Oke. Nah itu yang harus didorong. Jadi komoditinya sudah ada, saya pikir tinggal menambahkan value-nya tadi. Value added-nya tadi ditingkatkan di nilai industrinya. Jadi kita menjual itu bukan material low materialnya lagi, tapi udah punya nilai tambah, barang setengah jadinya. Nah itu tentu kita punya clustering. Ada komoditinya, ada kira-kira ada sekitar 15 komoditi yang strategis. Nah itu yang kita lagi dorong beberapa untuk menjadi ekosistem industri meningkatkan nilai tambah. Salah satunya itu adalah gambir. Mungkin di perdagangan Sumatera Barat juga lagi dorong ke sana ya Kak ya? Ya, gambir. Kalau untuk sekarang dari Kadin sendiri yang memang teman-teman yang bergabung di Kadin, yang tadi Bang Feb bilang sedang di-push untuk bisa maju, apa aja komoditi yang lagi happening atau memang lagi betul-betul diurusi sekarang? Ya, yang pertama komoditi ekspor yaitu CPO, terus CPO, kemudian ya, oke. kopi, kakao kan, kemudian gambir. Dan mereka itu tergabung di Kadin saat ini? Dia rata-rata masuk di Kadin kan dia organisasinya, secara organisasinya tadi organisasinya tergabung, terus secara pribadinya tadi juga tergabung kan. Jadi kita lagi fokus sebenarnya di Kadin Sumatera Barat ada ngurusin dua klaster itu, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kalau ekonomi hijau kira-kira yang ada di daratan itu seperti komoditi berdasar pertanian, perkebunan. Nah, yang birunya kelautan. Nah, ini juga lagi kita kembangkan. Sektor kelautan itu ada, kita punya garis pantai yang panjang, punya laut dalam. Nah, itu juga lagi kita dorong untuk tuna, ikan, Tuna ya. sektor ekonomi Artinya izin saya potong Bang Feb, Kadin sendiri ya bersama tim ya Bang Aya juga ikut memetakan ya bagaimana Sumatera Barat secara umum hal-hal yang potensial untuk bisa dikembangkan Bang ya di bidang perdagangan dan industri ya. Jadi kita yang lagi dorong juga dan lagi ikut perkuat gitu. Misalnya kayak tadi itu kebutuhannya misalnya industri kan. Nah itu kita dorong menjadi produk setengah jadi misalnya industri kan. Nah itu yang kita cariin marketnya gitu. Nah yang belum misalnya kita cari petakan lagi berarti ini perlu diperkuat misalnya dari sisi bisnisnya gitu, bisnis modelnya. Nah jadi nanti seperti ekosistem tadi. Nah ekosistem itulah yang kemudian kita punya ukuran di Sumatera Barat. Misalnya ke depannya harus memiliki produksi sekian gitu kan. Nah marketnya kemana-mana negara. Nah itulah dengan jaringannya. Jadi Kadin Indonesia ini juga punya jaringan di luar negeri gitu. Ada chambers di beberapa negara. Nah jaringan itu yang kemudian kita ada sampai maksudnya tidak hanya ada Indonesia, the Chamber of Industry, Economic and Industry di beberapa negara. Nah jaringan itulah yang kemudian kita juga berkomunikasi untuk memasarkan produk di Sumatera Barat, termasuk investasi tadi. Iya. Jadi memasarkan roadmap Sumatera Barat, ekonomi ekosistemnya juga termasuk investasi tadi yang berpotensi tadi kan. Kayak B20, G20 lah. Oh iya. G20 government. Ada forum-forum yang memang B20 bisnisnya 20 negara. Jadi G2G yang ngurusin negara, B-nya itu Kadin Indonesia. Jadi Kadin Indonesia mengundang semua si chamber di beberapa negara, di semua negara. Jadi ngurusin ininya Kadinnya yang di ini host sebagai hostnya kan. Ini pertanyaan yang agak sedikit dibilang nonjok nih, mohon izin kalau mungkin saya agak kurang ini bertanya, tapi jangan baperan Bang ya. Siap. Gini, sebenarnya kalau ada teman-teman pengusaha mau itu dagang, mau industri sebelumnya nggak gabung di Kadin nih Bang, terus pengen join, pengen gabung, sebenarnya kan mereka berpikir ya, nah saya ini kalau gabung kira-kira keuntungan apa sih yang bisa didapat, maksudnya sebagai organisasi besar yang namanya sudah menggaung di mana-mana, beneran nggak itu memberikan nanti lah ya, Kadin kita bicara tentang masyarakat umum secara luas, buat industri, buat anggotanya sendiri itu saja, Kadin sebenarnya sudah pernah melakukan apa saja sih? Tadi kan Bang Feb bilang Bang ya ada ekosistem, saling membantu, itu beneran sudah dilakukan? Sudah ya? CBSF kita udah. Jadi sama-sama tadi kan, kita ada konsolidasi, kita bikin program. Memang selama ini kita lebih banyak hidden. Ya. Dan kira-kira karena ya saya pingin teamwork dulu yang saya indikan gitu. Teamwork, ada hasil kita evaluasi. Nah mungkin tahun 2004 inilah baru kita mulai akan branding keluar lah gitu loh. Tapi secara internal teman-teman di Kadin pengurus
itu udah tahu kita cukup produktif. Artinya sebelum keluar, di dalam dulu dibenerin dulu, dinaungi dulu, dibantu begitu. Tapi itu sudah dilakukan. Dan satu nih, mungkin kita perlu juga melihatnya secara jernih positioning Kadin. Kadin itu bukan pemain bisnis. Yang pemain bisnis atau pelaku bisnis itu adalah anggotanya, personalnya. Sehingga apa? Ya kalau misalnya dikatakan, Kadin kasih bisnis ke kita dong, ya kita nggak bisa. Oh iya ya. Orang tuh pikirnya, mau di Kadin tuh bisa. Saya bisa bisnis apa? Tetapi setidaknya ketika join di Kadin, ini ada sebuah jaringan luas yang terbuka, seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Silakan manfaatkan dengan baik sebagai anggota Kadin. Tetapi kalau kita berbicara tentang pragmatisnya, saya ikutan Kadin, pragmatisnya saya dapat apa, gitu kan ya? Satu, informasi tentang dunia usaha itu seliwerannya itu di Kadin. Nah, kalau hari ini sekarang kita bicara, saya nggak tahu nih, Uni tahu atau tidak, carbon trade. Nah, carbon trade itu salah satu peluang usaha sekarang bagi teman-teman yang memiliki tanah 10 hektar, tanamin tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan O2, ini bisa jadi barang dagangan. Pemainnya belum banyak. Carbon capture. Nah, ketika Anda tidak memiliki komunitas atau kumpulan organisasi yang mengetahui informasi itu, Anda nggak bisa main. Dari mana? Gitu. Jadi artinya nantilah bicara kita harapannya bisa dibantu secara apa. Tapi kalau misalnya kita nggak punya informasi, nggak punya akses, nggak bisa jalan Bang Ai ya. Tapi alhamdulillah ya, ini melalui abang kita, insya Allah dalam waktu dekat kita akan fokus ke pembinaan IKM ya, abang kita. Dan pembinaan itu akan terstruktur dengan jangka waktu tertentu, dan insya Allah kita juga sudah mendapatkan support dari Bank Indonesia. Nah, nanti ke depannya beberapa program pembinaan dari Kadin akan disinergikan dengan program pembinaan yang ada di Bank Indonesia, sehingga teman-teman anggota Kadin yang dibina oleh Kadin mudah-mudahan dapat secara pragmatis nih batuan pembiayaan dan sampai ke sana ya. Sampai ke sana arahnya. Jadi memang tugas Kadin itu kan memang mitra strategis. Tadi program pasti berpartner dengan pemerintah dan akademisi. Tujuannya kembali itu tadi gimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat bisa naik. Kan bersama. Kenapa? Kalau ekonomi kita naik berarti pendapatan naik, lapangan kerja terbuka, dan banyaklah efek positifnya. Nah ini memang yang harus pemerintah, Kadin, akademisi berkolaborasi bersama. Karena nggak bisa nggak bisa buat pemerintah dengan caranya begini. Harus kerja bareng-bareng. Penelitiannya begini. Nah kita kan yang pengusahanya kan yang merasakan, yang melakukan gitu. Tiba-tiba punya usaha COVID. Nah apa ininya gimana? Ambruk ya waktu zaman COVID Bang ya. Betul. Jadi pertumbuhan ekonomi ini memang jadi concern kita ya, Pak Adin ya. Jadi concern kita. Jadi kayak sekarang isu yang sering ditampilkan di acara-acara nasional itu middle income trap. Middle income trap rendah. Jadi Pak, pemerintah jangan cuma terkesan yang ekonomi semua baik-baik aja. Iya. Oke, baik. Tapi tadi middle income trap. Apakah bertumbuh atau tidak? Bertumbuh atau tidak? Dan pertumbuhannya berapa? Nah, gimana kalau kata-kata sekarang ini apa? Sustainability. Nah, jadi memang banyak PR yang harus pemerintah dan Kadin dan harus kerja bareng. Kolaborasi kerja bareng. Iya. Karena juga ya kita punya profesi tetangga yang mungkin suatu saat bisa mengalahkan kita. Kalau dari kacamata Bang Ai sebagai Ketua Kadin Sumatera Barat hari ini ya, kira-kira kendala terbesar yang dihadapi oleh dunia industri dan perdagangan di Sumatera Barat itu apa Bang? Kebijakan pemerintah. Wow. Ini langsung nyenggol nih. Langsung nampol nih statementnya. Gitu Bang ya? Ya karena kan memang usahanya kan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah. Oke, betul. Ya pemerintah itu tingkat nasional, tingkat daerah gitu loh. Jadi saya tadi kalau pemerintah jalan sendiri aja, ya akhirnya fungsinya tersiok-siok. Ya akhirnya apa ya? Banyak pengangguran, orang nggak digaji. Tapi ini curhat ya, curcol ceritanya. Memang bukan curhat, memang fakta seperti itu ya.
Apakah memang tidak sejauh ini Ya, tidak contoh rasanya? sederhana ketika pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sederhananya sekali adalah RT RW misalnya ya, Pak, ya. RT RW. Ketika membuat kebijakan RT RW, anggap nih kalau di teman-teman kita yang dari Real Estate Indonesia udah sempat ngomong, ini kalau misalnya ini tanah kosong dibikin hijau semua, kita bikin rumahnya di mana? Iya, jual di mana gitu ya. Ya, jual. Nah, ini kan berpengaruh di dunia usaha. Oke. Dan ini yang nyusun RT RW siapa? Pemerintah. Kan ya. Kadinnya dilibatin nggak? Dilibatin. Harus. Lalu contohnya juga terkait dengan RT RW sekarang pemerintah sepertinya akan menghadap ke laut. Kita setuju ya, Pak BPDA menghadap ke laut. Cuman ke laut ya. Cuman masa orang Bukit Tinggi suruh menghadap ke laut juga gitu kan? Sementara laut nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini nanti pemerintah ketika membuat kebijakan tentu akan dibarengi dengan action. Ya, nah, jangan sampai nanti pemerintah jalan ke arah A, dunia usaha jalan ke arah B. Jadi nggak ketemu. Jadi tadi statement Bang Ai yang paling besar itu memang kebijakan. Ya karena namanya pengusaha itu kan apa-apa semua diatur dengan regulasi. Gimana mau jalan ke sini mentok, jalan ke kanan juga mentok, nggak bisa gitu ya. Nah kalau pengusahanya nggak susah, nggak bisa lihat pajak. Berkaitan ya Bang Ai. Dan ini juga Bang, kita tidak menutupi bahwasanya pasar bebas mau tidak mau suka tidak suka akan terjadi. Sekarang udah masuk. Yes, dimana kita nggak usah bicara luar negeri dulu deh. Pengusaha Pekanbaru masuk ke Sumatera Barat, pengusaha dari Jakarta masuk ke Sumatera Barat. Ketika pemerintah Sumatera Barat misalnya tidak punya keberpihakan kepada pengusaha Sumatera Barat sendiri, ya siap-siap saya dari Jakarta dapat proyek Sumatera Barat, saya dapat untung, saya akan belanjakan ke Jakarta dong. Saya akan bawa pulang ke tempat asal saya. Kompleks jadinya. Nah, cukup kompleks. Artinya mungkin harapannya tentu saja pemerintah harusnya melibatkan Kadin ya terhadap apapun itu kebijakan, regulasi yang akan digelontorkan ya. Lagi itu berhubungan dengan dunia usaha tentunya. Pajak. Aduh, serem kalau udah ngomong pajak. Sedih kalau ngomong pajak ya. Iya. Ya, oke. Jadi ya harapannya tentu saja semua regulasi, aturan itu ya ada keberpihakan kepada dunia usaha, Bang. Support ya. Tentu dunia usaha bukan yang emaskan ya, tetapi proporsional dalam arti kata pemerintah memastikan pertumbuhan, lalu pengusaha juga bertumbuh dalam arena itu juga. Ini jujur nih, Bang Ai dengan teman-teman ya. Kalau dirasa sebenarnya sampai hari ini pasti Bang Ai udah berpuluh tahun berkecimpung di dunia bisnis. Sampai hari ini sebenarnya kebijakan pemerintah tuh ada nggak sih berpihak kepada teman-teman pelaku usaha atau ya kita buka-bukaan aja nih Bang Ai atau memang dirasa di beberapa hal ternyata ya tidak ada keberpihakan, sedikit menghambat mungkin. Bahasanya sebenarnya bukan keberpihakan ya. Jadi kadang-kadang gini, saya coba melatih. Tadi kebijakan pemerintah itu tidak melibatkan pengusahanya. Jadi begitu udah terjadi, ibarat nasi udah jadi bubur. Berarti nggak mungkin. Nah ini saya bilang tadi, karena saya sangat sayangkan. Ya maaf, bisa pemerintah bikin penelitian sekian miliar atau sekian 200 juta lah. Nah, kita baca penelitiannya, ini kayak gini mana bisa? Ini masa untung? Ini gimana lainnya? Nah ini kadang-kadang kalau pengusaha baru kayak gitu. Jadi pengusaha apa? Dari cuan. Itu dia. Apa? Cuan apa? Ya cuan rupiah dong. Ya cuannya diapain? Ya dibuat belanja. Jadi cuan sebanyak-banyak. Berarti apa? Dengan modal sedikit dapat untung besar. Kan gitu. Nah, kalau kemudian kembali saya lihat gimana uangnya banyak, dapat di sini nggak masalah dia. Ini yang harus apa ya? Ya kolaborasi tadi. Duduk bareng. Dan menariknya kalau udah nasi jadi bubur, baru nanti panggil pengusaha suruh jadi bubur ayam. Tuh berubah untuk memperbaikinya. Benar-benar pengusaha ya. Ya bukan berpikir di tempat dari mana aja bisa jadi kok. Iya. Karena bubur masih jadi bubur ayam, masih ada cuannya. Kasih topping kan. Ya sama, saya cocok juga seperti yang Bang Ai bilang, mungkin pemerintah cara berpikirnya A. Sementara kalau pengusaha kan mereka kan terjun langsung, merasakan langsung. Artinya mungkin
secara pengalaman experience-nya lebih di lapangan. Kalau Ya. pemerintah mungkin bicara secara teori ya Bang. Ya, Tapi artinya- kita butuh itu. ya artinya memang harus duduk bareng seperti Bang Ai bilang juga Bang tadi bilang nggak bisa udah jadi regulasi baru nanti cuap-cuap akhirnya kan bahas repot ulang lagi lagi. kan. Heeh. Wasting jadinya. Tapi dari kalian sendiri ada jemput bola nggak sih Bang? Artinya katakanlah mungkin ini mohon maaf ya mudah-mudahan nggak terjadi, mungkin ada pemerintahnya lalai lupa mengajak mengikut sertakan. Nah kali ini soal ayolah ini kita diajak duduk bareng lah, ini kan kepentingannya buat bersama bukan hanya buat dunia usaha. Itu pernah dilakukan Bang Jadi Ai? yang saya bilang tadi kan kita kemarin coba ikutin program pemerintah. Mhm. Kegiatan ini kian itu kita ikutin aja gitu. Nah sekarang 2023 ini 2024. 2024 ini kita udah mulai mengevaluasi apa kegiatan 2023 itu yang udah kita ikut pemerintah. Ya jadi 2024 ini kita udah kita karena kita udah punya bukti, Ya. kita udah ikutin, kita udah tahun depan kita udah akan mulai lebih ke apa ya, bukan berani ya, maksudnya berani karena benar. Oke. Jadi misalnya kemarin ada RJ apa? RPJP LPJP daerah 2005. 24 ya. 4 2029. Oke. Ya. Mhm. Itu satu. Kami tidak diundang. Tuh. 20 tahun ya. 20 20 tahun. tahun. Nah, Tadi udah diundang. Nah. Tuh. kedua, saya lihat kami melibati dalam FGD ini pidatonya Pak Kepala melibatkan akademisi, 16 profesor dan praktisi. Praktisinya siapa? Kita lihat yang ada di acara itu. Ya maksudnya tidak mewakili praktisi. Mereka kan itu emaknya. Iya, maksudnya semua usaha gitu ya. Nah, harusnya dari FGD itu kalian dilibatkan, nanti kalian akan meminta anggotanya atau ARB di bawahnya dia sesuai dengan bidang yang mau dibahas. Oke. Nah, jadi supaya hasil dari apa RPJP. sesuai dengan Diskusi publik. sesuai dengan kebutuhan sumber gitu. Saya juga perhatian itu kan dibagian melibatkan kita butuh investasi. Nah, kita butuh pertanian segala macam. Nah, sekarang yang mengeksekusi siapa? Kan usaha. Ya, betul. Ya, bisnis. Eksekusi yang ujung tombaknya pengusaha. Ujungnya investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ini yang kami sangat sayangkan. Ya kan? Jadi apa namanya? Dan saya rasa itu kan kayak FGD kayak gitu-gitu kan udah tiap tahun ada. Dan emangnya kami nggak apa namanya? Kami sangat sayangkan. Jadi ya, tapi kami tetap akan support pemerintah. Makanya kami lagi coba bikin FGD juga lah, ya Pak Ren ya. FGD juga. Kami akan coba evaluasi lagi hasil itu. Mungkin apa masukan dari ini. Ya apa namanya? Biarlah terlambat Daripada tidak sama sekali. Gitu. Jadi kalian nggak baperan Bang ya, meskipun Nggak. nggak diajak gila. Zaman sekarang nggak bisa baperan Bang ya. Pengusaha itu udah terbiasa kecewa. Udah masa kecewa ya. Oke, jadi statement dari Bang Ai memang sebenarnya keterlibatan dunia usaha untuk perkembangan suatu daerah itu cukup penting ya Bang Ai ya. Ya seperti kata Pak Ren tadi, kalian ini bukan pengusaha. Tapi di bawahnya dia itu pengusaha semua. Iya. Ya sebagai organisasi memang Ya. emaknya Iya. orang dagang Jadi gitu lah kalau ya. kita lihat tugas Kadin itu memang kita beberapa tugasnya antara lain ya penguatan, advokasi dunia usaha, kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, kan? Jadi benar-benar kita berada di tengah sebagai jembatan antara pengusaha dengan pemerintah. Lalu membantu pemerintah untuk apa? Memastikan iklim usaha di suatu daerah itu sehat. Nah ini Uni. Maka itu kan pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi. Iya. 9%. Nah, caranya gimana? Kan pengusaha lagi. Iya. Karena yang bakal kerja siapa? Pengusaha Pengusaha lagi. lagi. Yang merasa saya pengusaha lagi. Pengusaha lagi. Enak-enaknya pengusaha lagi yang ngerasain. Untuk ini pajak juga. Makanya di Kepres sampai dibunyikan tuh secara detail sebenarnya. Di Kepres anggaran dasarnya Kadin. Memang dituangkan di sana Itu Bang. kan misalnya di bidang apa gitu sampai detail gitu, didetailkan itu. Supaya konkret ya sebenarnya. Jadi mungkin sedikit mengenai Karya Indonesia ya. Mhm. Karya Indonesia itu di pusat itu mereka udah kayak kantor sebuah perusahaan.
mereka apa sekretariat ke Indonesia ya. Iya, Ada sekretariat SKI. yang anggotanya isinya anggota bukan pengurus ya, Iya. sekretariat. Oke. Nah, itu ada 100 orang lebih. Oh banyak Bang ya. Nah, dan di situ mereka meng-hire orang profesional. Oke, berarti untuk manajemen memang betul-betul nggak Jadi ini kan dia kaleng-kaleng ya Bang benar-benar ya. Pak Asad ini karena dia memang biasa di korporasi besar ya. Dia kelola Kadin itu secara profesional kata Pak tadi. Nah, kita juga ingin seperti itu. Ini seperti itu. Kita juga Dan salah satu produk dari Kadin Indonesia adalah Roadmap Indonesia Emas Nah. 2045. Peta Jalan Mas Indonesia. Peta Jalan Emas Indonesia 2045. Itu apa tuh Bang? Coba kasih bocoran lah biar Iya. dulu Sanak Batandang nih kecipratan informasi. Jadi semacam sebuah dokumen kajian dari Oke. Kadin bahwasanya Indonesia itu pada tahun 2045 sudah mencapai posisi pada 5 kekuatan ekonomi dunia. harapannya ya. Target lah ya. Harusnya. Kenapa? Karena kita memiliki yang namanya bonus demografi. Ya, betul. Bonus demografi hanya saja challenge-nya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abang Ketua kita tadi, bagaimana Indonesia kalau Indonesia Emas 2045 itu kepastian. Kenapa? Karena 100 tahun Indonesia. Dan tahun emas. Iya, iya. Tapi apakah Indonesia bisa keluar dari middle income trap? Nah, ini tantangan. Nah, bagaimana caranya agar keluar? Satu, memastikan bahwasannya dunia usaha di Indonesia itu benar-benar bertumbuh. Lalu jumlah pengusahanya juga bertambah, gitu ya. Hari ini kalau kita berbicara tentang komposisi pengusaha di Indonesia itu 99% itu UMKM. Berarti Usaha mikro kecil menengah. akar di bawah sebenarnya sudah Nah. banyak ya. Iya, hanya 1% yang masuk pengusaha besar. Oke. Ya, dan ini sudah terjadi. Untuk bisa berkembang itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita berbicara tentang mikro itu menguasai hampir 90%. 90% pengusaha mikro. Nah, mikro ini bagaimana naik kelas menjadi kecil? Kecil naik kelas menuju menengah. Nah, ini challenge kita. Jika ini benar-benar terjadi, maka insya Allah Indonesia Emas 2045 itu bukan semata-mata peringatan Indonesia Emas. Bisa Tapi tercapai target iya. yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat komposisi pengusaha di Indonesia dibandingkan tetangga sebelah seperti Singapura dan Malaysia, komposisi rasio antara jumlah penduduk dan pengusaha yang ada, Indonesia masih sangat kecil sekali. Kecil ya. Sangat kecil sekali. Gitu. Kira-kira Nah, jadi kenapa tuh Bang? menambahkan. Jadi memang sebenarnya kita juga diarahkan sama Pak Ketua Umum membuat roadmap Sumatera Barat. Yes. Semacam kajian Bang ya. Terima kasih Bang tadi kan. Peta Jalan Sumatera Jadi Barat. RJP RPJP sama ini yang RTRW. 2045 ini, makanya tadi kita positifnya aja. Kita juga memang membuat seperti ini. Nanti mungkin dengan ada keluarnya ini kita bisa kaji, kita bikin nanti buku juga roadmap Sumatera Barat 2045. Nah ini juga mungkin waktu itu Pak Arsa juga mungkin pertama diberikan ke Jokowi. Jadi kembali lagi buat dengan presiden. Nah, kita juga bikin juga ini siapapun kepala daerahnya nanti, termasuk di kabupaten kota, buku itu bisa dipakai untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Kita sudah kerjasama dengan bicarakan dengan BI juga ya, Iya. BI juga dan alhamdulillah beliau akan support. Lanjut nih Bang, tadi kan saya sempat tanya kendala terbesar yang menurut teman-teman di Kadin sendiri itu kan pertama adalah regulasi pemerintah yang dianggap mungkin kurang inilah ya. Hambatan lain kira-kira yang Kadin sudah punya penilaian atau mungkin menganalisa apalagi Bang untuk perkembangan dunia perdagangan dan industri di Sumatera Barat. Jadi makanya kan Sumbar ini sangat kaya dengan resources. Dan sebenarnya program Pak Gubernur Pak Wagub itu juga udah bagus pertanian. Pertanian apa komoditi. Dan apakah teman-teman Kadin setuju dengan statement itu? Ini dari kacamata pengusaha ya kita bicaranya. Alhamdulillah setuju. Kenapa? Karena melihat sektor industri itu bukan hanya coklat jadi powder aja, itu kan banyak yang terlibat, logistiknya terlibat. Tuh. Pertanian ini ada Saprodinya. ada al-istannya, ada ininya. Jadi semua itu berkesinambungan. Jadi ya bisa dibilang hampir semua nanti lini di Kadin akan terlibat dalam hal pengolahan resources Sumatera Barat ini.
Kalau kita kemarin tuh TTI ya, tourism, Trade and investment. Begitu turisme kita masuk, nah kita pasti banyak kebutuhan, pakai itu beras, pakai segala macam. Yang ada apa? Setiap tahun murah kita inflasi. Kira-kira kenapa ya? Maksudnya ini dari kacamata teman-teman pengusaha nih, Kadin ini kan organisasi besar ya, emaknya lah gitu Bang ya. Kita ya nggak bisa juga bilang Sumbar tertinggal, dibilang juga maju enggak. Jadi kira-kira apa Jadi, sih yang bikin kayak gini. begitu? Gini, kalau kita perhatikan, satu, kalau kita bicara tentang pertumbuhan industri Sumatera Barat, mana sih pabrik besar selain semen? Nggak ada. Nggak ada. Itu juga kayaknya udah Kenapa? lama-lama gimana? Kenapa tidak? Karena ada salah satu yang kalau produksi di Sumatera Barat itu nggak apa ya, nggak visible. Ya. Kenapa? Karena biaya angkut mahal di Sumatera Barat. Salah satunya. Biaya logistik salah Biaya satunya logistik. mahal. Nah, gitu ya. Sehingga apa? Kita perlu cari troubleshooting agar apa? Agar raw material masuk ke Sumatera Barat berbiaya murah. Nah, kalau tidak, berarti apa? Kita perlu memastikan membangun industri yang berbasis komoditi yang sudah ada di Sumatera Barat. Ini tadi bicara tentang katecin, yang komoditinya sudah ada di Sumatera Barat. Apa? Gambir. Tetapi balik lagi, ini berkaitan dengan regulasi pemerintah. Bagaimana caranya nahan agar gambir ini Tidak dikeluarkan tidak ekspor mentah. keluar semuanya dari Sumatera Barat, gitu ya. Itu satu. Lalu apa lagi yang jadi kendala? Ya kita tidak bisa nafikan bahwasanya kita punya masalah dalam hal tata kelola lahan pertanahan ya. RT/RW. Nah, RT/RW, lalu masalah hak kepemilikan tanah, kita nggak bisa nafikan hal itu. Sehingga seringkali investasi-investasi yang dibawa ke Sumatera Barat sering terkendala tuh Mentok, dengan ya. hal-hal yang seperti itu. Di samping juga kadang-kadang ini pengalaman kita langsung ya, Bang ya. Kita menawarkan satu lokasi kepada investor, begitu kita bawa ke investornya, ternyata regulasi kita belum siap Oh, untuk menerima si investor itu. Nah, ini PR-nya banyak nih ya. PR-nya banyak. Bahan tidak CNC. Bukan nggak ada yang investasi kan? Ada Clear, investasi ada. clear, Clear. CNC. Iya, iya. Jadi kalau dibikin list lagi sebenarnya banyak ya PR-nya yang harus sekali. PR dibenahi. kita banyak. Tata kelola ya. Tetapi kita tetap menggunakan prinsip pengusaha ya, Bang ya. Daripada merutuki kegelapan, Iya. lebih baik menyalakan ini. Oke. Sehingga prinsip kita di Kadin sederhana. Apa yang kita bisa bikin hari ini kita bikin dulu. Apa yang kita bisa jalanin kita jalani. Di masa di situ di siang. Jadi ibarat kalau kayak orang-orang pacaran zaman dulu kan jalanin aja dulu. Iya. Jalanin aja dulu gitu kan. Ya, jalanin aja dulu padahal nggak tahu nih ke depannya kayak gimana gitu ya. Ya, jadi harus optimis ya Bang Ai ya. Ini closing statement nih Bang Ai, pertanyaan terakhir yang teman-teman Batandang ini ingin tanyakan. Kira-kira harapan Kadin ke depan untuk pemerintah Sumatera Barat apa Bang Ai? Dalam kaitannya dengan dunia industri dan perdagangan Ya, tentunya. yang pertama-tama yaitu duduk bersama-sama ya. Pertama. Kedua memang sangat Sumbar ini masih banyak potensi bisa diolah. Resource. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang kata Pak Adin tadi kan, oh ini potensinya apa, bikinnya apa, ini bikinnya apa. Oh kalau impor, kalau logistiknya berapa. Jadi itu memang, oh Pak ini butuh jalan baru Pak, butuh ini. Nah, begitu jalan mau dibuka ini potensial. Jadi banyak memang yang harus digali gitu. Masih banyak. Jadi saya tuh terkesan dulu pertama kali itu saya waktu saya ketua HIMI, saya pernah bawa Pak Rosan Rosani, ketua Kadin sebelum Pak Asap. Oke. Ya. Beliau tuh saya jadikan pembicara di UNAN dan beliau baru pertama kali di Padang. Oke. Apa yang beliau saya mengantarkan beliau ke bandara, apa kesan beliau? Baru Bilangnya apa Bang? Hidden Jewelry. Hmm. Itu seorang pengusaha besar Iya, berarti yang baru ke Sumbar melihat potensi segala macam, dia bisa menyimpulkan itu. Berarti kan ya Pak, bukan kalian statementnya dia iya, gitu. iya. Hidden job. Hidden Jewelry. Oke. Jadi Pak, nah sekarang gimana cara kita bersama-sama? Yang mana belum bermata terpandangnya belum ini kita gali. Digali Bang ya. Nah, kita olah. Diekspor lagi gitu ya. Kita ini kita suka dengan marketnya. Yes. Kita ngikutin tren kekiniannya apa. Karena gini, bisnis itu dinamis. Tuh. Kalau sekarang kita ngeliat misalnya tren coffee shop semuanya.
Ya, Dulu coffee shop sekarang udah rame. ya. Pakai cuannya sama. Beda dong ya. Nah, berkurang. Kompetitor udah banyak Nah, gitu ya. Dan memang si pengusaha ya harus mulai inovasi. Mungkin ganti ke bukan coffee shop lagi misalnya. Iya. Tea shop misalnya kan ada aja. Jangan-jangan ke depan trennya tea shop malah. ya. Mungkin bisa Apa saja. sih? Dengan kesadaran Ya. atau malah jamu shop. Nah, jamu shop gimana jamu jadi kafe kan gitu. Jadi memang Herbal. itu karena yang memang apa namanya, nah kembali kan tadi kan resources kita apa gitu. Ya kalau jamunya simpul dari Jawa kan jadi nggak Visible juga. Masih banyak, sumpah sangat banyak. Jadi kalau berkata tadi PR kita masih banyak. Jadi kami di pengurusan periode ini memang saya selalu bilang sama teman-teman, PR kita masih banyak. Harus sabar dan semangat. Sabar dan semangat. Sabar ini susah, kalau semangat sih bisa. Susah sabar banget. Dan di Kadin sendiri kita juga menyadari ya, makanya kita Kadin masih punya banyak kekurangan, masih punya banyak kelemahan. Dari sisi organisasi kita juga belum sepenuhnya kokoh, gitu kan. Tetapi setidaknya kepengurusan Kadin yang kali ini punya niat baik untuk bersinergi dengan keseluruhan stakeholder, berkontribusi dengan apa yang ada, dan mudah-mudahan bisa menjadi mitra yang benar-benar strategis pemerintah, baik dalam pemikiran maupun dalam tindakan. Oke. Usaha. Ini kebiasaan di Batanang nih Bang Ai. Kalau saya nih yang hostnya, setiap tamu yang kita datangi saya pasti minta pesan-pesan terakhir yang disampaikan kepada enggak, maksudnya mungkin apa itu quotes boleh, motivasi boleh. Kita mulai dari Bang Ai selaku Ketua Kadin yang bisa disampaikan kepada Dusun Batandang yang menyimak hari ini. Motivasi ya. Apa saja? Sekarang ini kita ngelihat ini, maaf ya, generasi milenial selalu karena merasa dia tuh udah sukses, Oke. udah bagus, udah punya nama. Tapi yang namanya pengusaha itu jatuh bangun. Jadi kalau dia belum pernah jatuh, Iya. dia Gimana bisa nggak pernah bangun. Nah ini yang kita perlu waspadai atau apanya lah, intinya gimana kita juga ingin mengharapkan generasi muda ini bisa sukses. Seperti tadi punya coffee shop, bikin coffee shop sudah tuh orang lain bikin, kita rata bukan ya? Jadi memang nggak gampang jadi pengusaha itu. Semakin banyak yang bangun tapi yang tambah banyak juga. Nah, jadi memang apa namanya ya harus berkoordinasi tadi, harus pandai-pandai memilih bisnis. Dan satu karena malah kita dari kali itu pingin saya mengusulkan itu pembinaan berkorporasi. Kalau kemarin tuh saya pernah dengar ya. Jadi perusahaan itu korporasi. Jadi benar-benar menjalankan itu sesuai dengan aturan mainnya. Jangan tiba-tiba ya makanya saya perhatiin pengusaha ini betul dia rugi. Mula-mula kalau pemerintah. Ya kan, kita nggak dinikah, padahal sebenarnya kalau dilihat lagi, ternyata mereka manajemen keuangannya nggak rapi. Jadi budaya perusahaannya harus shifting dari budaya perusahaan keluarga ke korporasi. Ya. Jadi memang ini PR juga di Kadin. Jadi maksudnya ya kadang-kadang kita mereka terutama yang milenial ya, ini kan motivasi kan. Jadi, jangan terlena dengan apa yang udah ada. Saya coba simpulkan yang dari Bang Ai, jangan terlena dengan apa yang sudah kita dapatkan. Oke, geser ke sebelah Bang. Ada sebuah kata-kata bijak sederhana tapi dalam maknanya. Kalau kamu mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Oke. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, jalanlah bersama. Alias kalau kamu pengen cepet nyampe, ya udah bikin bisnis sendiri aja, nggak usah berkomunitas, nggak usah gabung organisasi. Tetapi ketika kita ingin membangun daerah ini menjadi lebih maju, menjadi lebih keren, maka setiap stakeholder ajak duduk bersama dong. Berarti Bang Arin karena kita mau jalan jauh. Sukanya rame-rame ya? Kita mau jalan jauh. Oh iya, oke, siap. Cuma susahnya kan Pak Tarominang ini jalan Badua nggak di tengah. Oh. Dia buruk nggak Bang? Gimana cara itu? Susah ya? Oke. Geser ke Bang Feb. Apa Bang? Ya, saya pikir kita perlu berkolaborasi dan berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini tentu harus sustainable. Sustainable ini tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Karena apapun sesuatu yang sulit itu kalau dikerjakan secara berkolaborasi akan menjadi mudah dan
akan menjadi bisa. Tidak ada sesuatu yang sulit, saya pikir kalau itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Yakin nggak mau nambah? Nggak usah. Nggak usah. Mungkin di podcast berikutnya. Oke, musuh mantap aja ya. Oke. Gimana mau nambah satu aja belum? Oh, belum. Diledek langsung. Terima kasih itu dari Bang Ai nih. Oke. Motivasi. Motivasi juga Bang Ai ya. Oke. Terima kasih Bang Ai, Bang Arlin, Bang Feb sudah mewarnai omongan kita, obrolan kita di podcast Batandang hari ini. Seru. Alhamdulillah, dan harapannya mudah-mudahan semua tadi informasi yang Bang Ai dan teman-teman sampaikan punya nilai manfaat buat semua, buat Dusun Anak Batandang yang menyimak hari ini. Dan kita tentu berharap Kadin bisa tumbuh lebih besar ke depannya. Bisa capaian goals yang tadi disebutkan bisa tercapai ya Bang Arlin ya. Amin. Ya. Terima kasih. Mohon maaf saya terima kasih. Terima kasih juga. Saya Rani selaku host Batandang hari ini beserta tim Batandang, Bang Ai dan teman-teman. Mohon maaf jika mungkin ada penyampaian yang kurang pada tempatnya. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk bisnis dan apapun itu capaiannya bersama Kadin. Mudah-mudahan melejit dan makin sukses ya Bang ya. Amin. Dusun Batandang, mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah obrolkan dengan teman-teman Kadin Sumatera Barat punya informasi yang bermanfaat, hal-hal yang mungkin selama ini tidak tersampaikan, yang tidak tahu. Dan tadi yang paling menarik itu semua bisa bergabung di Kadin. Dan Kadin itu bukan organisasi eksklusif, bukan hanya pengusaha-pengusaha besar, siapapun yang mau besar. Yes. Betul Bang ya? Kadin untuk pengusaha yang mau besar. Yang mau besar. Statementnya luar biasa. Dusun Batandang. Di bawahnya. Apa Bang? SKNK. Apa tuh Bang? Syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Kalau mau lebih jelas berarti ke Kadin nanya ya Bang ya. Oke. Kadin betul terbuka luas buat siapa saja. Terima kasih. Dusun Batandang, demikian tadi bincang-bincang kita bersama teman-teman Kadin Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tidak kapok dundang Bang ya. Sukses. Siap. Sukses terus. Sebulan sekali. Mungkin nanti kita bisa bikin bulanan ya. Boleh nanti kita ngobrol apa lagi yang lagi happening. Kita kirim BKU terkait. Oke. terkait. Sesuai dengan isi terkini kekinian. Siap. Karena nanti masalah logistik misalnya nanti wakau logistik kita kirim ke sini. Siap. Terima kasih banyak. Dusun Batandang, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan punya nilai manfaat banyak. Jangan bosan tetap ikuti kita di channel YouTube kita di akun Dinas Perindak Sumatera Barat. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rani, host podcast Batandang hari ini. Mohon undur diri, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.